Bab 146, Senyuman Jelek. Ketika bagian pengiriman hadiah hampir berakhir, Guning mengambil ranselnya dari Myuke. Dia melangkah kembali ke tempat tidak ada yang memperhatikannya. Guning membuka ranselnya dan menukar isinya dengan hadiah yang telah dia siapkan. Dia kemudian kembali dengan hadiah di tangannya meninggalkan ransel bersama Myuke lagi. Qin Yifan memperhatikan Guning dari waktu ke waktu. Dia melihat Guning kembali dengan sebuah kotak kayu di tangannya. Lebarnya 20 cm dan panjangnya 30 cm. Tidak diragukan lagi, itu adalah hadiah untuk ayahnya. Dia tidak menyangka Guning akan ada di sini dengan membawa hadiah. Itu bukan niatnya. Begitu Guning berjalan ke depan, semua orang fokus padanya. Beberapa orang terkagum-kagum. Ada yang mengapresiasi kecantikannya, ada pula yang iri padanya. Guning mengabaikannya secara langsung. Qin Haong tidak mengenal Guning. Dia hanya berpikir bahwa dia pasti seorang gadis terpelajar dari keluarga bangsawan. Tuan Qin, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Guning, teman Qin Yifan dan Qin Sisun. Suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini malam ini. Izinkan saya untuk mewakili kelompok teman-teman saya. Semoga kebahagiaan Anda sebesar Laut Timur, dan semoga Anda hidup di sepanjang pegunungan Songnan, kata Guning. Terima kasih banyak, Nona Gu, Qin Haong tersenyum. Qin Yifan melangkah maju untuk mengambil kotak itu. Sesuai aturan, dia perlu mengumumkan nama hadiahnya. Saat Qin Yifan membuka kotak dan melihat nama di kartu itu, dia tercengang. Dia melirik Guning dan teman-temannya, lalu sedikit meninggikan suaranya, gelas dengan kepala rusa dari zaman Qianlong di dinasti Qing. Apa? Apa kamu yakin? Mendengar itu, Gu Changjiang tiba-tiba berdiri lagi. Dia segera mendekat. Qin Haong melakukan hal yang sama. Orang-orang yang pernah mendengar tentang kaca itu semuanya terkejut. Dan mereka yang belum pernah mendengar tahu bahwa itu pasti sangat jarang karena Gu Changjiang sangat senang. Gu Changjiang memegang gelas di tangannya dengan hati-hati. Dia memeriksanya untuk waktu yang lama dengan kegembiraan di wajahnya. Meskipun kaca ini lebih murah dibandingkan The Pond dan The People, namun sama berharganya dengan lukisan pemandangan. Bagaimanapun, itu adalah barang antik dari zaman Qianlong. Dan itu bahkan dalam warna pastel yang lembut. Qin Zheng tidak percaya bahwa Guning telah membayar gelas ini, karena dia terlalu miskin untuk membekukannya. Pasti orang lain yang mengaku. Bagian pengiriman hadiah berakhir. Pesta berlanjut, dan semua orang menikmatinya. Li Shenzhen ingin berbicara dengan Qin Yifan untuk menghentikannya mendekati Guning, tapi dia sudah terlambat untuk melakukannya. Qin Yifan sudah berdiri di samping Guning. Li Shenzhen sangat marah, tapi dia tidak berani menyela mereka. Dia takut Guning akan memberitahu Qin Yifan apa yang telah dia lakukan padanya. Li Shenzhen bukanlah wanita paling mempesona di pesta ini, tapi dia cantik. Banyak pria mencoba mengobrol dengannya, tetapi Li Shenzhen hanya menginginkan Qin Yifan. Dia menolaknya dengan alasan dia merasa tidak enak badan. Orang-orang itu tidak menunjukkan ketidaksenangan mereka demi latar belakang Li Shenzhen, tetapi mereka meremehkan perilakunya di dalam hati. Qin Yifan meminta maaf kepada Guning, saya mengundang Anda semua untuk bersenang-senang di sini malam ini. Saya tidak berharap Anda menyiapkan hadiah. Saya minta maaf karena membiarkan Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Chu Peihan dan yang lainnya merasa sedikit malu, karena mereka sama sekali tidak menyiapkan hadiahnya. Guning sebenarnya menanganinya sendiri. Bukan apa-apa, kata Guning santai. Qin Yifan tersenyum dan menghentikan topik pembicaraan. Dia malah bertanya dengan hati-hati, apakah kamu merasa nyaman di pesta ini? Ya, jawab Guning. Dalam inkarnasi sebelumnya, dia telah menghadiri banyak pesta. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Senang mendengarnya, kata Qin Yifan. Saat itu, sepasang suami istri muda berjalan mendekat. Pria itu adalah Wei Zirui, tetapi wanita itu tidak mengenal Guning. Nona Gu, sudah lama tidak bertemu, kata Wei Zirui pada Guning. Ten Wei, senang bertemu denganmu, kata Guning. Dia kemudian mengangguk ke wanita muda di sampingnya dengan senyum ramah di wajahnya. Wanita itu balas tersenyum sebagai salam. Guning tidak mengetahui hubungan mereka, jadi dia tidak menelepon wanita itu secara sembarangan. Apakah kamu terbiasa tinggal di rumah mewah Feng Hua? Wei Zirui bertanya. Ya, terima kasih sudah bertanya, Tuan Wei, jawab Guning.
Dengan senang hati, Anda adalah klien yang diperkenalkan kepada saya oleh saudara baik saya. Tentu saja aku harus lebih peduli padamu. Kalau tidak, saudara baikku tidak akan senang, kata Wei Zirui, setengah bercanda. Guning hanya tersenyum kecil. Pasangan itu tidak tinggal lama sebelum mereka pergi. Qin Yifan ingin tinggal lebih lama di sisi Guning, tetapi sebagai tuan rumah, dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktu dan energinya hanya pada salah satu tamunya. Oleh karena itu, dia pergi setelah beberapa saat. Begitu Qin Yifan pergi, Guning mengetahui bahwa ekspresi cemburu yang ada padanya sepanjang waktu akhirnya hilang juga. Itu pasti dari Li Zhenzen. Guning menoleh dan melihat Li Zhenzen duduk di sudut sendirian. Dia mengambil gelas anggurnya, dan mengatakan sesuatu kepada Chu Peihan dan yang lainnya sebelum berjalan ke Li Zhenzen. Li Zhenzen memusatkan perhatian pada Qin Yifan, jadi dia tidak menyadari bahwa Guning akan datang. Saat dia menyadarinya, Guning ada tepat di hadapannya. Li Zhenzen merasa cemas, tapi sudah terlambat untuk menghindarinya. Selain itu, jika dia menghindarinya di depan wajah Guning, sangat jelas terlihat bahwa dia takut pada Guning. Meskipun Li Zhenzen ditakuti oleh Guning, harga dirinya tidak akan pernah melarikan diri saat berada di depan mata Guning. Nona Li, senang bertemu denganmu lagi. Guning tersenyum menyapa Li Zhenzen. Senyuman palsu di wajahnya terdengar sarkastik. Oh, senang bertemu denganmu lagi. Di depan umum, Li Zhenzen harus membalas salam Guning, tapi senyumnya bahkan lebih jelek daripada wajah menangis. Sayangnya, Nona Li ada di sini bersama saudara laki-laki dan ayahmu malam ini. Atau saya akan memperlakukan Nona Li dengan baik, kata Guning dengan penuh arti. Apakah akan memperlakukannya dengan baik? Apakah Guning ingin menyakitinya? Kamu, Li Zhenzen kesal, tapi dia harus menahannya. Guning, jangan terlalu jahat. Apakah aku jahat? Nona Li, saya tidak mengerti. Guning pura-pura bingung. Kamu, Li Zhenzen sangat marah, tapi tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Melihat Li Zhenzen tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan amarahnya, Guning sangat senang. Dia berhenti berpura-pura, tetapi menyatakan dengan jelas, Li Zhenzen, sudah kubilang kamu bahwa kamu harus menanggung akibat dari perbuatanmu terhadapku. Namun, kapan dan di mana saya akan membayar Anda kembali sepenuhnya bergantung pada saya. Saya berasumsi Anda pasti sudah tahu bahwa para penjahat itu masih berada di rumah sakit saat ini. Bab 147, apa yang diinginkan Guning? Dan cara Guning membalas dendam juga bergantung pada suasana hatinya. Kamu, wajah Li Zhenzen menjadi pucat karena ketakutan. Tubuhnya menegangkan. Saat Li Zhenyu menyadari bahwa Guning bersama Li Zhenzen, dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dia berjalan ke arah mereka tanpa tertunda. Melihat itu, Guning tidak menyia-nyiakan waktunya, tetapi segera pergi. Zhenzen, apa yang dia katakan padamu? Melihat ketakutan Li Zhenzen, Li Zhenyu bertanya dengan cemas. Dia bilang saya harus menanggung akibat atas perbuatan saya, kata Li Zhenzen. Suaranya bergetar. Brengsek! Sialan itu Guning. Apa yang dia inginkan? Li Zhenyu kehilangan kesabarannya. Sudah lama berlalu setelah apa yang dilakukan Li Zhenzen terhadap Guning, tapi Guning tidak melakukan apapun sejak hal itu terjadi. Sementara itu, dia selalu mengancam Li Zhenzen bahwa dia akan membalas dendam. Baik Li Zhenzen maupun Li Zhenyu tidak memberitahu ayah mereka apa yang terjadi. Mereka tetap tidak ingin ayahnya mengetahuinya. Pesta ulang tahun berakhir pada jam 10 malam. Guning dan teman-temannya pergi. Qin Yifan ingin mengantar Guning pulang, tapi dia tidak ada sekarang jadi dia hanya bisa membiarkan Qin Zisun melakukannya. Anyi kembali ke rumah bersama ayahnya. Sedangkan sisanya, Hauran dan Qin Zisun akan mengirim mereka pulang. Guning dan Yumixi berada di dalam mobil Hauran, sedangkan Sang Tianping, Myuke dan Chu Peihan berada di dalam mobil Qin Zisun. Saya memperhatikan Anda sering berbicara dengan gadis bernama Guning malam ini. Apakah kamu menyukainya? Qin Yiking berjalan ke sisi Qin Yifan dan bertanya. Meskipun ada pertanyaan, Qin Yiking sudah tahu bahwa jawabannya adalah ya. Sebagai kakak perempuan Qin Yifan, dia sangat mengenal adik laki-lakinya. Qin Yifan jarang berbicara banyak dengan wanita. Apalagi dengan Li Zhenzen, yang tumbuh bersamanya, Qin Yifan tetap diam.
Selain itu, Qin Yifan tidak mau melirik Guning dari waktu ke waktu, dan sikap lembutnya terhadapnya sudah menjelaskan semuanya. Ya. Qin Yifan tidak mau menyangkalnya. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri sekarang. Ya, dia menyukai Guning, tapi sayangnya, di mata Guning, dia hanyalah teman biasa untuk saat ini. Qin Yifan tidak tahu bagaimana dia harus mengejar Guning. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga super kaya dengan nama keluarga Gu, kata Qin Yiking. Jelas sekali dia menuntut gadis itu harus berasal dari keluarga yang sederajat. Qin Yifan langsung kesal. Dia berkata dengan tidak senang, saya tidak peduli. Meski begitu, keluarga kami peduli. Kami tidak menuntut Anda harus menikahi wanita dari keluarga sekaya dan berkuasa seperti kami. Tapi dia tidak bisa menjadi gadis sembarangan. Saya pikir Shenzhen adalah pilihan yang sangat baik. Sebenarnya, Qin Yiking mengatakan itu bukan karena dia menyukai Li Shenzhen, tetapi karena dia sangat mengenal Li Shenzhen. Untuk saat ini, Li Shenzhen adalah pilihan terbaik. Saya hanya menganggap Shenzhen sebagai adik perempuan saya. Aku tidak akan menikahinya, oke. Tolong jangan terlibat dalam urusan pribadi saya, kata Qin Yifan dengan tidak sabar. Dia kemudian mengabaikan Qin Yiking, berbalik dan menuju ke kamarnya. Qin Yiking melepaskannya, tapi dia punya ide jahat di benaknya. Karena Qin Yifan tidak mau mendengarkannya, dia hanya bisa berurusan dengan Guning sekarang. Keluarga Qin tidak akan pernah mengizinkannya menikahi wanita biasa. Li Shenzhen bersembunyi tidak jauh dari mereka. Dia mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Dia telah merasakan kasih sayang Qin Yifan terhadap Guning, tapi itu sama sekali tidak bisa diterima olehnya ketika dia mendengarnya sendiri. Li Shenzhen sangat membenci Guning. Dia ingin Guning segera menghilang, tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Qin Yifan mengetahui perbuatannya, hubungan mereka akan hancur. Yu Mixi mengganti pakaiannya sebelum pulang ke rumah, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahnya. Guning tidak mengalami masalah itu. Dia langsung pulang dengan gaunnya. Gumen terus memujinya. Ketika Guning baru saja mengganti pakaiannya, dia menerima pesan dari Qin Yifan. Dia bertanya padanya apakah dia ada di rumah atau tidak. Guning membalas pesan, saya pulang sekarang. Qin Yifan, bagus. Sebenarnya, Qin Yifan ingin mengatakan lebih banyak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia belum memiliki keberanian untuk memberitahu Guning bahwa dia menyukainya. Waktu berlalu. Ini sudah hari Jumat. Guning telah menjalani kehidupan yang damai beberapa hari terakhir ini. Karena apa yang terjadi pada Gu Xiao, Chen Xiao dan Xiao Feifei menjaga jarak dari Guning. Untuk saat ini, mereka tidak berani mengganggu Guning, tapi itu tidak berarti mereka kurang membenci Guning. Namun pada sore hari Kamis, Qin Sheng datang ke Guning. Dia ingin berbicara dengannya, tetapi ditolak oleh Guning. Zhang Yiming dan Fu Mingliang tidak mengerti mengapa Qin Sheng melakukan itu. Mereka bertanya padanya apakah dia benar-benar menyukai Guning sekarang. Qin Sheng tidak yakin apakah dia menyukai Guning, tapi dia yakin dia menyesal putus dengannya. Dia mungkin sangat menyukai Guning sekarang. Satu-satunya alasan mengapa dia ragu-ragu adalah karena dia belum sepenuhnya menerima keluarga miskin Guning. Namun, meskipun dia menerima segalanya dari Guning sekarang, dia tahu bahwa Guning sudah kehilangan minat padanya. Dia semakin tidak peduli padanya. Namun, dia tidak mau menyerah. Mengapa Guning bersikap begitu normal saat mereka bersama? Dan begitu mereka putus, dia tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Semakin Qin Sheng tidak bisa menerima kebenaran, semakin dia ingin mendapatkan Guning. Pagi-pagi sekali, Chu Peihan memberitahu semua orang bahwa kakak laki-lakinya mengundang mereka makan bersama. Faktanya, Chu Peihan melakukannya dengan sengaja. Dia ingin Guning berdiskusi dengan Chu Xuanfeng. Dia penasaran untuk melihat siapa pemenangnya. Hauran dan yang lainnya senang mendengarnya. Mereka juga ingin tahu apakah bos mereka bisa mengalahkan kakak laki-laki Chu Peihan. Chu Peihan mengatakan bahwa kakak laki-lakinya sangat baik dan telah berlatih seperti seorang profesional. Akhir pekan ini, Guning tidak berencana pergi ke kota G karena tidak ada yang perlu dia urus sendiri. Semuanya berjalan lancar. Yao Xinghong membayangkan bahwa pendaftaran dan dokumen lainnya dapat dilakukan paling lambat Senin depan. Mereka juga telah mempekerjakan 10 anggota staf. Seorang menir toko laki-laki, 5 pramuniaga,
1 pekerja layanan purna jual laki-laki dan 1 pekerja kantoran perempuan, serta 2 penjaga yang merupakan pensiunan tentara. Mereka menawarkan gaji tinggi dan tunjangan besar, sehingga banyak yang diwawancarai. Mereka segera mempekerjakan cukup banyak orang yang berpengalaman. Setelah orang-orang bekerja, pelatihan dimulai. Selama pelatihan, para karyawan sudah mendapatkan gajinya, sehingga mereka semua bekerja keras. Dekorasi toko akan selesai setelah 4 hari. Dan upacara pembukaannya pada hari Sabtu berikutnya. Yang perlu mereka lakukan saat ini adalah beriklan. Mereka telah bekerja 24/7 tahun untuk membuat perhiasan. Mesin tersebut telah menghasilkan lebih dari 100 perhiasan. Jauh lebih lambat membuat perhiasan dengan tangan, jadi hanya ada detail perhiasan buatan tangan, tapi masing-masing berkualitas tinggi. Guning juga menyuruh Yeo Zeng Hong untuk mengiklankan Kings Green terutama. Mereka berencana untuk mempromosikan Kings Green dengan reservasi. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Dan jumlah klien dibatasi oleh konsumsi batu giok. Bab 148, Kecelakaan di Bar V5. Namun, setiap klien hanya dapat memesan 1 perhiasan. Kings Green ini cukup besar untuk membuat 4 gelang, 2 cincin giok lebar, beberapa liontin, dan beberapa pasang anting. Jika ukuran perhiasannya lebih kecil, jumlahnya bisa bertambah sedikit. Sebenarnya, Guning tidak terlalu berharap akan ada banyak klien yang memesan Kings Green. Lagi pula, harganya terlalu tinggi. Tidak banyak orang yang mampu berinvestasi atau bersedia membayar mahal untuk itu, tapi itu tetap merupakan rencana promosi yang bagus. Sore harinya, Gu Qinyang memberitahu Gu Qinxiang bahwa dia telah menyelesaikan sekolahnya. Itu adalah sekolah menengah biasa, sekolah menengah nomor 2, di kota G. Gu Xiao bisa pergi dan mendaftar pada hari Senin. Meski begitu, Gu Qinxiang sudah puas. Gu Qinyang bertanya pada Gu Qinxiang apakah Gu Xiao akan tinggal di asrama atau di luar sekolah. Jika dia tinggal di luar, dia perlu menyewa rumah terlebih dahulu. Faktanya, Gu Qinyang sengaja masuk ke SMA nomor 2. Letaknya jauh dari rumahnya, sehingga Gu Xiao tidak bisa tinggal di tempatnya. Gu Qinxiang sedang tidak mood untuk mengatasi kekacauan ini sekarang. Dia memahami karakter putrinya, jadi dia membiarkan Gu Qinyang mencari apartemen untuk Gu Xiao di dekat sekolah. Dia berencana membelikan Gu Xiao rumah ketika dia kuliah. Ketika kelas sore selesai, Chu Peihan dan teman-temannya naik taksi langsung menuju ke hotel tempat Chu Xuanfeng memesan kamar. Itu adalah hotel bintang 5 di pusat kota. Ketika mereka tiba di sana, Chu Xuanfeng sudah menunggu mereka. Melihat Guning, Chu Xuanfeng sedikit gelisah. Dia tidak cukup percaya diri untuk bisa mengalahkan Guning. Akan sangat berpura-pura jika dia kalah, tapi dia tidak bisa berpura-pura seperti itu. Oleh karena itu, dia memasang wajah dengan tenang dan santai meskipun dia tidak percaya diri. Senang bertemu dengan kalian semua. Ayo duduk, kata Chu Xuanfeng kepada mereka, seolah dia adalah kakak laki-laki mereka di sebelah. Tidak ada yang akan percaya bahwa pria seperti itu adalah wakil ketua Qinggang. Penampilan Chu Xuanfeng berbohong. Senang bertemu denganmu juga, saudara Chu. Semua orang tahu bahwa dia adalah kakak laki-laki Chu Peihan, jadi mereka semua menemukan, saudara Chu. Setelah mereka semua duduk, mereka mulai memesan satu persatu. Ketika pelayan itu pergi, Hauran berkata, saudara Chu, Peihan memberitahu kami bahwa kamu akan bertengkar dengan bos kami. Saya berasumsi Anda pasti pandai bertarung. Saya belum pernah melihat bos kita kalah dalam kompetisi. Mendengar itu, Chu Xuanfeng merasa terpojok. Dia juga tahu bahwa Guning sangat kuat, dan dia tidak yakin sama sekali. Saya tidak akan berkompetisi dengan Guning, tapi belajar darinya, jelas Chu Xuanfeng. Sepertinya dia bersikap rendah hati, tapi itu juga cara yang bagus untuk menyelamatkan mukanya jika dia kalah. Jangan menyanjungku. Saya dapat dengan mudah mengalahkan Anda karena Anda semua terlalu lemah. Saudara Chu berbeda, kata Guning. Meskipun dia percaya diri, dia tidak bisa sombong. Selain itu, masih terlalu dini untuk mengetahui hasilnya. Hauran dan yang lainnya merasa canggung ketika Guning mengatakan mereka semua terlalu lemah, tapi mereka tidak marah pada Guning, karena dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, mereka mengobrol lebih lama. Ketika mereka selesai makan, mereka pergi ke tempat kosong dengan sedikit orang di sekitarnya. Guning dan Chu Xuanfeng hendak bertengkar.
Namun, saat mereka berjalan keluar dari hotel, Hauran menerima telepon dari Meneer Bar V5. Beberapa orang membuat masalah di bar. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menunda kompetisi dan malah naik mobil menuju Bar V5. Barnya juga terletak di pusat kota, jadi mereka hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke sana. Di Bar V5, semua konsumen sudah tiada. Musik dihentikan saat lampu menyala terang. Ada dua kelompok orang yang berdiri saling berhadapan dengan kursi rusak, meja dan botol berserakan. Mereka yang menyebabkan masalah di Bar V5 adalah sekitar 20 preman, semuanya dengan tongkat baja di tangan mereka. Mereka tidak mungkin menjadi konsumen biasa. Di sisi berlawanan mereka juga ada sekitar 20 pekerja bar biasa, tapi mereka nampaknya ketakutan menghadapi para preman. Meneer Bar V5 adalah seorang pria berusia 30 tahun. Meskipun dia takut pada para penjahat itu, dia tetap bertanya dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa Anda ingin merusak bar kami? Anda tidak perlu tahu siapa kami. Kami hanya melakukan pekerjaan kami demi uang. Barmu terlalu populer, jadi ada yang ingin tutup," kata kepala preman itu. Mendengar itu, seluruh pekerja Bar V5 merasa kesal. Ini gila. Mengapa mereka harus menutup bar hanya karena terlalu populer? Orang yang mempekerjakan para preman itu sangat tidak tahu malu. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Meneer itu mengatupkan giginya dan berkata. Kalau begitu, kita akan terus menimbulkan masalah dan kekacauan. Saya tidak berpikir bar Anda dapat terus buka setelah itu, kata penjahat terkemuka itu dengan nada meremehkan. Kamu, Meneer itu marah. Apakah kamu tidak takut kami akan memanggil polisi? Polisi? Haha, kalau kami takut polisi, kami tidak akan berada di sini hari ini. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kami dari geng elang terbang. Bahkan polisi menjaga jarak dari kami, dan orang-orang kami juga ada di kantor polisi, kata penjahat terkemuka itu dengan bangga. Geng elang terbang adalah geng kecil beranggotakan 200 orang. Meskipun hampir tidak bisa dibandingkan dengan King Gang, tidak banyak yang berani macam-macam dengan mereka. Begitu mereka mendengar bahwa para preman itu berasal dari geng elang terbang, staf Bar V5 kehilangan keberanian. Jadi, jika tidak ingin mendapat masalah yang lebih besar, segera tutup barnya. Ayo pergi, preman terkemuka itu memperingatkan sebelum mereka mulai berjalan keluar. Mereka hanya merusak barang-barang di bar, dan tidak bermaksud menyakiti orang. Apakah kamu ingin pergi? Bila V5 bukanlah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Tepat pada saat itu, suara laki-laki yang dingin terdengar di luar. Hauran dan yang lainnya berjalan masuk. Bagaimana kamu bisa masuk? Melihat mereka tiba-tiba terkejut, menakutkan dan mengejutkan. Ada dua penjahat yang menjaga pintu di luar. Kenapa tidak ada yang memahami bahwa Hauran dan yang lainnya masuk? Keduanya di luar hanyalah sampah, kata Hauran dengan nada meremehkan. Penjahat terkemuka itu tidak senang, tapi bisa dimengerti kalau keduanya tidak mampu menghentikan kelompok mereka. Selain itu, Hauran dan yang lainnya kebanyakan mengenakan seragam sekolah. Penjahat terkemuka percaya bahwa mereka pastilah siswa biasa, jadi dia meninggikan suaranya. Terus kenapa? Kami datang dan pergi sesuka kami. Bab 149, Dukungan Geng King. Secara dangkal, para preman dari geng elang terbang itu memiliki keunggulan dibandingkan Hauran dan teman-temannya. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Hauran bertanya dengan marah. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Jawab penjahat terkemuka itu. Jika tidak, kami hanya bisa menggunakan kekerasan, kata Guning. Dia tahu para preman itu tidak akan mengatakan apapun kecuali mereka merasa terancam. Namun, jika mereka menghajar mereka hingga jatuh, mereka mungkin akan menceritakan semuanya. Baca bab terakhir di nov.bin.com saja. Guning memandang Chu Xuanfeng sambil berkata dengan penuh minat, Saudara Chu, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi di sini? Ada sekitar 20 penjahat sebelum kita. Orang yang paling banyak mengalahkannya adalah pemenangnya. Wajah Chu Xuanfeng tetap tenang, tapi dia enggan melakukan itu. Dia tahu bahwa dia akan kalah bahkan sebelum kompetisi dimulai. Namun, dia akan lebih cemas jika dia menyerah sekarang juga, jadi dia menjawab, tentu. Tapi bos, jumlahnya banyak sekali, dan semuanya memegang tongkat baja di tangan. Hauran mencoba menghentikan Guning. Meskipun Guning lebih baik dari dia dan anak laki-laki lainnya, situasinya berbeda saat ini. Terlalu banyak preman dengan tongkat baja.
Memang benar, bos, Qin Zisun dan yang lainnya juga khawatir. Itu akan baik-baik saja. Menurutku jauh lebih menarik untuk mengambil tongkat baja itu dengan tangan, bukan? Kata Guning. Dia tampak sangat bersemangat, dan tidak gugup atau takut sama sekali. Setelah itu, dia memperingatkan teman-temannya dengan nada yang tidak dapat disangkal. Kalian semua harus tetap di sini, mengerti? Hauran dan yang lainnya tidak bisa mengubah pikiran, tapi mengiyakan. Mereka memilih untuk percaya pada Guning. Karena dia mengatakan itu akan baik-baik saja, dia yakin dia akan menang. Beraninya kamu mengatakan itu? Izinkan kami memberi Anda pelajaran. Kalahkan mereka. Penjahat terkemuka sangat tidak senang dengan kata-kata Guning. Dia mengangkat tongkat bajanya menyerang langsung ke arah Guning dan Chu Xuanfeng. Sementara itu, Guning dan Chu Xuanfeng berlari di depan. Itu adalah pertarungan yang sengit. Meskipun ada banyak preman yang menggunakan tongkat baja, mereka tidak ahli dalam pertarungan. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan orang biasa, tapi tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan Guning dan Chu Xuanfeng. Guning dan Chu Xuanfeng memukul mereka dengan cepat, berat, akurat, dan kejam. Para preman itu sangat kesakitan setelah pukulan mereka, dan segera kehilangan kemampuan untuk bertarung. Beberapa ditendang, dan beberapa mengalami patah tulang, tetapi Guning dan Chu Xuanfeng tetap aman dan sehat. Para preman itu panik sekarang. Mereka tidak menyangka pria dan wanita di depan mereka begitu kuat. Hauran dan yang lainnya tercengang dengan pemandangan itu. Mereka merasa seperti berada di film aksi. Tidak, bahkan film aksi pun tidak bisa semenarik ini. Mereka benar-benar bertarung satu sama lain, sedangkan adegan di film itu tidak nyata. Guning jelas bergerak lebih cepat dari Chu Xuanfeng. Setelah beberapa menit, pertarungan sengit berakhir. Guning telah mengalahkan 11 orang, sementara Chu Xuanfeng hanya mengalahkan 9 orang. Guning menang. Sebenarnya, Guning tidak ingin Chu Xuanfeng dipermalukan, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, kesenjangannya bisa semakin besar. Saya kalah, Chu Xuanfeng mengakuinya tanpa ragu-ragu. Chu Xuanfeng tentu saja mengerti bahwa Guning membantunya menyelamatkan mukanya. Dia telah melukai beberapa penjahat, lalu menyerahkannya pada Chu Xuanfeng dengan sengaja. Chu Xuanfeng sekarang lebih memikirkan Guning. Wow, kalian berdua luar biasa. Tepat. Sangat menyenangkan. Hauran dan yang lainnya berteriak kegirangan. Mereka mengagumi Guning dan Chu Xuanfeng lebih dari sebelumnya dan staf bar V5 juga memandang mereka dengan kagum. Chu Xuanfeng adalah dewa, sedangkan Guning adalah dewi di mata mereka. Baiklah, mari kita mulai bisnisnya dulu, kata Guning. Mendengar itu, semua orang kemudian menyadari bahwa masih ada hal penting yang harus diselesaikan. Para preman itu mengerang kesakitan di tanah. Staf bar V5 sangat ingin menendang mereka beberapa kali lagi. Sekarang, bisakah kamu memberitahu kami siapa yang mengirimmu ke sini? Guning menatap penjahat terkemuka. Pria itu tanpa sadar meringkuk ketakutan, tapi dia tidak langsung berkompromi. Dia malah mengancam, kami dari geng elang terbang. Apakah kamu tidak takut kami akan membalas dendam padamu? Hauran dan beberapa anak laki-laki ragu-ragu. Meskipun mereka berasal dari keluarga berkuasa atau kaya, mereka tidak mau mempunyai hubungan buruk dengan geng. Namun, Guning, Chu Xuanfeng dan Chu Peihan tidak peduli sama sekali. Geng elang terbang. Oh, bukankah itu hanya geng kecil yang hanya beranggotakan 200 orang? Tempat ini mendapat dukungan Qin Gang, kata Chu Xuanfeng. Karena dia berkata demikian, dia memutuskan untuk melindungi bilah V5 ini. Namun, mereka yang tidak mengetahui identitasnya semuanya tercengang. Sejak kapan Qin Gang mendukung bilah V5? Mereka segera menyadari bahwa Chu Xuanfeng pasti mengancam para preman dengan nama Qin Gang, tetapi apakah pantas jika dia menggunakan nama Qin Gang dengan santai? Bagaimana jika Qin Gang kesal? Ada yang merasa khawatir. Tapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Dari sudut pandang Guning, Chu Xuanfeng tidak akan menggunakan nama Qin Gang tanpa alasan. Itu tidak akan ada gunanya untuk bilah V5. Karena itu dia percaya bahwa Chu Xuanfeng pasti mengenal seseorang di Qin Gang. Hanya Chu Peihan yang tahu alasan sebenarnya. Apa? Para preman itu segera berubah, wajah mereka gemetar karena terkejut, namun mereka masih meragukannya. Apa kamu yakin? Apakah menurutmu ada orang yang bisa menggunakan nama Qin Gang? Chu Xuanfeng bertanya dengan dingin. Saat ini,
Para penjahat dari geng elang terbang percaya bahwa hal itu benar. Tidak ada yang berani menggunakan nama Kinggang secara acak. Jika Kinggang mengetahuinya, orang tersebut tidak akan mampu menanggung akibat kegagalannya. Oleh karena itu, penjahat terkemuka harus berkompromi. Baiklah, aku akan mengutarakannya. Itu adalah bos dari charm bar terdekat yang mengirim kami ke sini. Karena sejak bar V5 dibuka, lalu lintas kaki di charm bar telah berkurang secara signifikan. Hanya kurang dari sebagian pelanggan sebelumnya yang bersedia masuk ke dalam charm bar. Mendengar itu, Hauran, Qin Zisun, Zhang Tianping dan staf bar V5 semuanya marah. Hauran, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Zisun bertanya. Bos, bagaimana cara menanamnya? Hauran malah bertanya pada Guning. Guning tidak langsung menjawab pertanyaannya. Dia menoleh ke arah penjahat dan bertanya, apakah Anda yakin bos charm bar yang mengirim Anda ke sini? Jika kamu tertarik kepadaku, kamu akan membayarnya. Guning ingin memastikan kejahatan besar mengatakan yang sebenarnya, bukannya membodohi mereka. Meskipun sangat mungkin charm bar melakukannya, ada banyak bar lain di sekitar area ini. Bisa jadi bar lain yang sengaja menggunakan nama charm bar. Bab 150, Kebenaran. Itu benar. Bos dari charm bar lah yang mengirim kita ke sini. Penjahat terkemuka itu tampak serius. Dia tidak berani berbohong kepada mereka. Apakah kamu punya nomor telepon bos? Guning bertanya. Ya, jawabnya. Beri aku, kata Guning. Tentu saja. Penjahat itu tidak ragu-ragu. Meskipun ada luka yang menyakitkan di sekujur tubuhnya, dia berjuang untuk mengeluarkan ponselnya yang memberitahu nomor tersebut kepada Guning. Guning, sebaliknya, langsung menggunakan telepon jahat itu untuk menelepon. Telepon bahkan belum berdering 3 kali ketika pihak lain mengangkatnya. Entah teleponnya berada di tangan, atau orang tersebut pasti sudah menunggu panggilan ini. Guning berpikir bahwa orang tersebut pasti sedang menunggu panggilan ini, karena sebelum Guning dapat mengucapkan kata pun, orang tersebut bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kabarnya? Apakah orang-orang di bar V5 takut? Pria itu sendiri yang mengatakan yang sebenarnya kepada Guning. Ada senyum tipis di bibir Guning. Dia berbicara kepada pria itu dengan nada mengancam, Tuan Wang, apakah kamu ingin menyelesaikan pemulihan di sini di bar V5, atau haruskah aku pergi dan menghancurkan semua yang ada di barmu juga? Mendengar itu, Tuan Wang terkejut. Dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Dia sendiri mengungkapkan fakta bahwa dia telah mengirim para preman itu ke bar V5. Dan sekarang para penjahat itu ada di tangan Guning. Itu agak tidak bisa diterima oleh Tuan Wang. Dia telah mempekerjakan 20 orang dari geng elang terbang. Bagaimana mereka bisa kalah? Apakah karena orang-orang di bar V5 terlalu kuat? Namun, dia sudah menyelidikinya sebelumnya. Pemilik bar V5 hanyalah 3 siswa sekolah menengah, dan tidak mengenal siapapun di geng tersebut. Namun, apapun yang terjadi, dia tentu saja tidak akan mengakuinya. Karena itu dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan berkata dengan santai, siapa kamu? Apa katamu? Saya tidak mengerti. Guning mencibir, Tuan Wang, aku tahu kamu mengerti, jadi berhentilah bertindak. Apa yang Anda katakan di awal sudah mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Jadi, tolong jangan pernah mencoba tantangan kesabaran kami. Kami sama sekali tidak pemarah. Selain itu, anak buahmu ada di sini di tangan kami. Apa ekosistem geng elang terbang mampu menghadapi kita? Kamu, Tuan Wang tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tidak senang diancam. Sementara itu, dia sedikit ketakutan. Mereka tidak takut pada geng elang terbang, yang berarti mereka tidak bisa diam saja. Namun Wang, yang bernama lengkap Wang Dacheng, memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia tidak langsung menyerah. Dia malah mengancam, jadi apa? Paman saya adalah kepala kantor di Biro Perindustrian dan Perdagangan. Jika kamu berani merusak charm barku, aku akan membiarkan dia menutup milikmu secara resmi. Oh, kepala kantor Biro Perindustrian dan Perdagangan? Apakah dia lebih kuat dari sutradara? Guning mencibir dengan jijik. Siapa-siapa kamu? Wang Dacheng langsung salah paham, mengira Guning punya hubungan dengan sutradara. Dia waspada sekarang. Sebenarnya, Guning melakukannya dengan sengaja. Aku sudah bilang. Saya dari bar V5, kata Guning. Wang Dacheng mengatupkan giginya. Dia membuat keputusan yang buruk kali ini.
Apa yang kamu inginkan? Wang Dacheng bertanya dengan marah. Aku sudah bilang. Entah Anda membayar kompensasi atau kami akan merusak bar Anda. Terserah Anda, kata Guning. Dia mengatakannya dengan santai, seolah itu adalah pilihan yang mudah. Baiklah, aku akan membayar kompensasinya. Saya akan sampai di sana dalam 10 menit, jawab Wang Dacheng sebelum menutup telepon. Dia sangat marah hingga ponselnya pecah ke lantai. Manajer bar di sampingnya tercengang. Bos, ada apa? Rencananya gagal. Para preman dari geng elang terbang ditangkap di lokasi. Seorang gadis menggunakan telepon Chen Lauer untuk menelepon saya. Dia mengancam saya untuk memberikan kompensasi, jika tidak mereka akan merusak bar kami. Mereka sama sekali tidak takut pada geng elang terbang, begitu pula pamanku. Saya pikir mereka pasti mendapat dukungan yang kuat, kata Wang Dacheng dengan marah. Chen Lauer adalah penjahat terkemuka. Dia adalah sosok penting di geng elang terbang. Apa? Mendengar itu, sang manajer sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang di bar V5 begitu kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak punya pilihan selain memberikan kompensasi. Saya tidak ingin mereka merusak bar saya. Bar itu hampir tidak bisa bertahan sekarang. Jika mereka merusaknya, saya harus menutup mistar. Meskipun Wang Dacheng enggan melakukannya, dia tidak punya pilihan. Kompensasinya mungkin hanya sekitar beberapa ratus ribu yuan. Dia mampu membelinya. Kemudian, Wang Dacheng dan beberapa anak buahnya berjalan menuju bar V5. Hauran telah mengatur agar orang-orangnya berada di luar bar V5, kalau pelanggan biasa masuk secara tidak sengaja. Wang Dacheng dan anak buahnya tiba tidak lama kemudian. Di bila V5, semuanya tetap berantakan. Guning tidak mengizinkan mereka membersihkannya. Bagaimanapun, itu adalah bukti di tempat. Dan para preman dari geng elang terbang semuanya berjongkok di sudut. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Guning dan yang lainnya menghadap pintu sambil berdiri dalam barisan, menunggu Wang Dacheng. Saat Wang Dacheng masuk ke dalam, sekelompok siswa berseragam sekolah mulai terlihat. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa pemilik bar V5 adalah 3 siswa SMA, sulit baginya untuk menerimanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dia bahkan mengira dia pasti berada di tempat yang salah. Kemudian, Wang Dacheng memperhatikan bahwa aula itu berantakan dan Chen Lauer serta anak buahnya semuanya berjongkok di sudut karena terluka. Wang Dacheng sedikit takut dia akan dipukuli seperti itu. Siapa bosnya? Wang Dacheng bertanya. Dia tahu bahwa bosnya adalah seorang pelajar, tetapi dia tidak tahu siapa bosnya. Ini aku. Hauran menonjol. Berapa saya harus memberikan pemulihan? Wang Dacheng bertanya. Kali ini, Guning berjalan ke depan dan berkata, kami telah menghitungnya. Terdapat 72 perabot yang hancur untuk ditempati. 10 diantaranya adalah bilik. Setiap stan harganya 2.000 yuan, jadi totalnya 20.000 yuan. 10 diantaranya adalah sofa. Setiap sofa berharga 4.000 yuan, maka seluruhnya menjadi 40.000 yuan. 20 diantaranya adalah kursi, dan masing-masing berharga 800 yuan. Totalnya 16.000 yuan. Selain itu, terdapat 32 bangku rusak. Masing-masing seharga 200 yuan, dan semuanya 6.400 yuan. Penghitung bar berharga 30.000 yuan. Panggungnya 10.000 yuan, dan seluruh perlengkapan musik berharga 100.000 yuan. Tentu saja kita harus mencetak ulang bar tersebut setelah rusak parah. Setidaknya butuh waktu seminggu. Menurut biaya rekomendasi kami sebelumnya, kami membutuhkan 50.000 yuan. Omset kami dalam seminggu adalah antara 400.000 dan 600.000 yuan. Ambil angka tengahnya, dan itu adalah 500.000 yuan. Oh, pasti ada kerugian mental bagi karyawan kita juga. 10.000 yuan per orang, dan kami memiliki 23 pekerja di sini. Totalnya 230.000 yuan. Dan hilangnya reputasi batangan V5 kami menelan biaya 500.000 yuan. Secara keseluruhan, jumlah yang perlu Anda gantikan adalah 1.502.400 yuan. Mari kita kecualikan sebagian kecil dari harga, itu akan menjadi 1,5 juta yuan. Apakah Anda ingin membayarnya dengan uang tunai atau kartu kredit?